Hadirin para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang sangat saya hormati. Saya mau mulai sambutan saya ini dari satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa tidak ada perubahan satu kaum, satu komunitas, satu entitas tanpa ada keinginan yang kuat dari entitas atau dari komunitas untuk melakukan perubahan. Atau dalam bahasa Maduranya atau dalam bahasa kita mungkin tidak ada perubahan yang luar biasa dari kita yang tidak mau berubah. Nabi sesemper Madurana mun atana mun adegeng adeging. Jadi kalau kemudian kita ini pengen atana tapi tak atani, ya harus membeli. Atau derajat yang lebih rendah meminta. Kalau pengen sejahtera adeging, ya adegeng. Di kabupaten ini kan kalimat Maduraan, dan kalimat ini mestinya menjadi spirit bagi kita semuanya. Tinggal kemudian cara nak adegeng di rumah, cara berusaha itu bagaimana, itu perlu ada ilmunya. Caranya bertani atani beda ilmunya. Nah, pemerintah di Kabupaten Pamekasan sekarang tidak mungkin ada perubahan besar jika kita semua tidak berkeinginan melakukan perubahan. Tidak mungkin ada sesuatu yang luar biasa jika kita semua tidak menginginkan ada sesuatu yang luar biasa. Saya dan Pak Wabub bisa saja tidak bisa melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa ada kerjasama yang luar biasa juga di antara kita semua. Karenanya sukses pembangunan itu mesti harus bersama-sama. Dalam beberapa kesempatan saya sering mengatakan antara satu struktur kendaraan itu tidak ada yang lebih mulia antara ban, kalau sepeda motor, antara rantai, antara mesin, antara gas dan seterusnya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Rantainya bagus, bannya jelek, ya gak bisa jalan. Bannya bagus, rantainya jelek, mesinnya bagus, gasnya rusak, ya gak bisa jalan. Satu kesatuan ini harus padu, hidup, tumbuh, berjalan sesuai dengan semangat perubahan yang akan dilakukan oleh kita semuanya. Karenanya tidak ada perubahan apapun dari manapun yang datang makblek dari langit, nggak ada. Perubahan itu mesti lahir dari proses belajar, berjuang, dan ingin mewujudkan cita-cita yang ingin kita capai. Saya dulu waktu kuliah di Malang, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh adik-adik, mas-mas, kak-kakak yang sekarang sedang mau menjadi pengusaha. Abdi nengkolak kerupuk dari perenduan. Jual kerupuk waktu kuliah. Kolak kerupuk dari perenduan, terus kemudian buat brand merek sendiri. Yang biasanya menotop plastik dari apa kata stroke. Oke, kasa. Udah meleh apa? Tempat ya lem plastik itu saya jual di pasar-pasar karena malu waktu itu, takut ketahuan mahasiswi dan mahasiswa. Mun mahasiswi tak kau cing siapa tanda apa aja muncul kerupuk. Terus kemudian si mahasiswa takut tidak mau berteman sogulah, saya pakai tutup begini, masker kalau sekarang. Sabtu pagi jam 6 harus berangkat ke pasar, kerupuknya saya titipkan di warung-warung.
Minggunya pindah ke pasar yang lain, terus melakukan itu. Minggu depannya, saya paju pontut, ganti saya anyar. Saya paju pontut, ganti saya anyar. Terus begitu. Karena peminatnya banyak, akhirnya produk kerupuk sedari Madura kento, biaptina, bagi dua. Bagi kerupuk mentah yang dijual di pasar, beda kerupuk selek guring. Guring untuk plastik bagus, saya sabak di warung-warung. Waktu itu pendapatan Abdina dari kerupuk ini setiap Sabtu Minggu tidak kurang dari 500.000 di tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Jika mana bisa sebulan Sabtu Minggu, Sabtu kentok bersih pendapatan 250, Minggu itu hanya sampai jam 12 siang karena pasar banyak tutup setelah jam 12. Yang luar biasa saya masak sabak yang baru every brand kerupuk nikmat memiliki tempat pasang di warung-warung sampai punya 22 karyawan saya tukang ngemas, karyawan saya tukang guring, karyawan saya tukang, saya pasarkan datang ke warung-warung dan seterusnya. Baru setelah itu digantikan beberapa marketing yang lain. Spiritnya waktu itu saya harus mandiri. Sehingga buku uang yang dikirim oleh orang tua, Abdina itu tak bisa untuk obeng. Sampai mangke. Di pese, kirim, ya habis di hari itu. Karenanya Abdina yang sepuh Abdina setiap Jumat dikirim karena waktu itu pakai ATM, Jumat pasang obeng. Untuk persediaan makan hari Sabtu, hari Minggu. Baru kemudian setelah itu Senin dikirim untuk persediaan makan Selasa, Rabu, Kamis. Nanti Jumat dikirim lagi. Jumat untuk Jumat, Sabtu, Senin dan seterusnya. Setiap minggu. Setiap saya dikirim, saya belikan buku semuanya. Sehingga saya pulang dari Malang bawa buku yang banyak. Dan di sela-sela waktu yang panjang saya membaca buku. Itu berdiskusi tentang banyak hal, tentang teori ekonomi, tentang sosiologi, tentang filsafat, tentang hubungan agama, ideologi dan seterusnya saya baca semua. Dari situlah saya menemukan beberapa sudut pandang bahwa tidak ada pelaut handal tanpa melalui ombak besar. Cak Madura mun dadi pengusaha ani niat merok pelatihan pas bersambutan tepuk tangan pas tak semangat gimana gagal tak kerja usaha teropan pelatihan semangat mere pelatihan dapat aku jampona dua apa pecahan Gusti Allah lah gimana pesalam karena saya baca saya dengar kalau sekarang kan sudah ada YouTube. Saya dengarkan beberapa success story-nya KFC luar biasa. KFC sukses ada di gerai-gerainya ada di beberapa negara menawarkan ayam goreng sampai lebih dari 1000 kali. Tawaran pertama ditolak, tawaran kedua dicipi, tawaran ketiga dan seterusnya. Baru ke 1000 orang suka makan ayam goreng. Dan setelah itu buka gerainya, beberapa bulan kemudian terbakar. Tidak langsung sukses, terbakar. Terus berusaha luar biasa, sekarang gerainya ada di hampir seluruh negara. Apa yang saya katakan, mungkin sukses sekalian, sukses dukale atau gagal sekalian, gagal dukale, pas aku ke YouTube. Pak Bupati, gue udah gagal Pak Bupati. Lembek Sarah. Ya, dan tidak mungkin ada orang sukses dari model yang begini. Sudah dilatih, sudah diginiin. Dan orang sukses itu tidak pernah akan menyalahkan orang. Dia mengevaluasi dirinya sendiri. Pak Subung tepuk tangan di sini. Ya, kun porana
misalnya pelatihannya tidak ada AC-nya, gimana mau sukses ini? Nggak ada AC-nya ruangannya. Kecil boleh salah kapi orang. Dia malah sudah jadi orang yang salah nih kan. Saya salah, saya nilai ini kini budina. Begitu. Tidak ada perubahan luar biasa dari orang biasa-biasa. Perubahan luar biasa itu berangkat dari etos yang luar biasa, berangkat dari keinginan yang luar biasa, berangkat dari ingin merubah nasib, dan itu kuat di dalam dirinya. Kuat di dalam dirinya. Sehingga dari jual kerupuk abdina, pulang selesai wisuda dari Malang, di rekening itu ratusan juta. Pindah ke Surabaya tahun 2004, kuliah di beberapa universitas, di UNER kuliah, terus berhenti karena ada beberapa kegiatan penting yang tidak bisa ditinggal. Kuliah lagi, kita kuliah S2 kita 6 kali lebih dapat. Yang di UNER itu hampir wisuda terus gak. Terus siapa keluarga, bi yang sepo kata suruh keluarga, wes keluarga dulu. Keluarga, pas liburan ke keluarga so kuliah. Akhirnya tidak dilanjut, kuliah lagi dan artinya apa yang saya katakan? Mun aju nanti orang sukses, cek belajar kering gagal. Setiap orang sukses belajar ke success story para sukses. Itu para sukses. Abtina keluarga tahun 2007 ini Bu Nurul ini sudah pejabat di sini. 2007 berkeluarga, 2 bulan abtina Roman metua, langsung saya bawa ke Surabaya. Kontrak Roma nang Surabaya, mele apa? Mele alat masak. Yang waktu itu bini gula nih kan, lulusan pesantren Tulen. Sementara gula sudah keliling Indonesia waktu itu, sudah kemana-mana lah. Dan sukses itu butuh mental. Karenanya setelah dilatih sumber dayanya ini, harapan saya harus ada Millennial Talent Hub untuk melatih mental kita. Jadi punya keahlian saja, tetapi personal approach-nya tidak bagus, tidak mungkin bisa jadi orang sukses. Perlu semangat, etos, dan keinginan yang kuat meniru orang sukses. Orang sukses kan toh, sampai cara berkomunikasinya enak sekali. Sumber daya ada, modal tidak ada, alat tidak ada, ketemu orang tidak enak. Gimana orang mau bekerja sama? Nang ngertiin bae, yuk tojuk ngertiin jak jajaan. Rasanya mak tak nyaman. Kan beda iki. Ketemuan sosial lain. Mak nyaman sorry. Ketemuan orang yang nyaman nih gitu, dia akan menjadi orang sukses. Jadi kita ini harus merubah tidak hanya casingnya, akhirnya harus merubah dari dalam. Kalau misalnya di kabupaten ini jumlah masyarakatnya 800.000 orang, kira-kira yang sukses itu maksudnya Tina, ekonominya bagus, hubungan dengan masyarakat sekitar bagus, praputrinya pendidikannya bagus, sehat, terus kemudian memiliki manfaat kepada masyarakat sekitar. Itu ada berapa persen orang yang begini? Kalau ada 10% orang yang begini, jadi piramidnya jadi begini. Berarti hanya 10% di sini. Yang sisanya ini biasa-biasa. Teman jangan ikut yang biasa-biasa, ikut yang 10% ini. Jika ikut yang biasa-biasa ya siap-siaplah menjadi orang biasa. Ya, karena kalau ikut yang biasa-biasa, tidak ikut yang 10% yang 5 kategori itu, dan 5 kategori orang yang 5 kategori ini ibadahnya mesti bagus. Kalau yang agama Islam ya tahajudnya mesti bagus. Kalau yang agama yang lain ke tempat ibadahnya mesti bagus. Relasi, korelasi dan personal approach-nya mesti bagus. Karena orang yang beruntung itu 0 sekian persen. Sisanya itu orang yang berusaha. Garis tangan itu sekian persen. Sisanya yang berusaha benar-benar dan sungguh-sungguh, baru garis tangannya baik. Karenanya
WUB ini tahapannya ada 5 tahap. Yang pertama, mangken ajunan dilatih sumber dayanya dulu. Ini 5 tahap. Sekarang sumber dayanya dulu dilatih. Baru kemudian setelah sumber dayanya dilatih, harapan kita, perbankan, Himbara, Bank Jatim ini membantu alat. Ya kalau nggak membantu, katanya Roma Irama, ya terlalu. Ya. Katanya Roma Irama, sudah pemerintah menganggarkan begitu, terus nggak bantu alat, terlalu. Ini. Baru kemudian tahap ketiga, kita akan usahakan bantuan permodalan dengan hanya bunga 1%, karena sisa bunganya akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi misalnya ngincem 1 juta, kalau 1% biasanya 7% atau 6%. Kalau 6% bunga kur atau 7% bunga kur, cukup bayar 1%, 5%-nya ditanggung oleh pemerintah. Kalau pinjem 50 juta, itu bukan 1 bulan, 1 tahun. Kalau pinjem 50 juta untuk modal usaha, cukup bayar 500.000 setahun. Nah, kalau sudah cukup bayar 500.000 setahun, berarti kalau 500.000 kalikan 12 sebulan tak ada Pak 100.000, pas kita aja dan usahana iki pada kia can Roma Irama nih kan terlalu kia gitu deh. Kenapa begitu? Potensi ekonomi ini luar biasa di kita, tinggal kita ini mau mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi ini apa enggak. Baru kemudian yang keempat, nomor 4, kita akan usaha semaksimal tenaga 2 model marketing atau pasar yang akan kita latihkan juga. Yang pertama, online, nomor 2 offline. Online sudah sebagian ada yang belajar, offline sedang kita rancang beberapa model skenario untuk memasarkan produk yang sudah diproduksi oleh adik-adik, mas-mas, kakak-kakak peserta pelatihan WUB. Baru kemudian yang kelima, untuk menjaga atmosfer semangat dan etos usahanya, kita menciptakan Millennial Talent Hub. Beberapa orang sukses akan kita undang, baru menginspirasi semua peserta. Karena kalau tidak dikondisikan sedemikian rupa, tepuk tangan ranying, cinta aku compon, duh lemare. Oleh apa kena pelatihan kena? Oleh mesin jahit. Ya mare jual kena. Ya mare Mas. Oleh apa pelatihan kena? Akhirnya menjadi aktivis pelatihan ke pelatihan. Bodoh pelatihan noro, bodoh pelatihan ke itu noro, bodoh pelatihan ke itu noro. Ciling-ciling ngaki sertifikatnya banyak. Semua pelatihan usaha, tetapi tidak pernah menjadi pengusaha. Pas nyanyi di media sosial. Pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini. Sertifikat sudah banyak, tapi tidak ada lapangan pekerjaan. Artinya lapangan pekerjaan kita. Contoh, Aptina melakukan sesuatu karena Aptina sudah pernah menyampaikan sesuatu karena Aptina sudah melakukan. Kok peji nang Mekasen kento, Mekasen kento. Pada saya oning jumlahnya baru ngah seberapa? Aptina oning 42. Apa? Aptina pernah mitong? Bitong dia Aptina. Karena kalau kemudian kita ini mau berusaha hanya imajinasi saja, tidak melihat potensi, tidak melihat sumber daya, tidak bisa. Lastari kento, kita pernah dicoba dan sukses. Cukup peji nama kasihan kento baru nggak? Cukup burung darah muda 42. Baru kemudian saya nyuruh orang hitung semua warung itu, hitung. Paling obang 1.000, jumlahnya 42 gitu. Oh ya. Datang lagi coba tanya, ambil di mana burung darah itu? Datang lagi.
Untuk tiga mau burung dara ajunan kan berempat harganya. Harganya 17.500 per satu ekor. Terus datangi satu-satu. Kalimat terakhir tanya ke orang itu, kalau saya jual 17.500 saya antar langsung ke sini, mau enggak Pak? Mau. Kapan Pak? Ya, saya sedang mau usaha. Sobung, burung darahnya nggak ada orang ini. Belum ada. Baru kemudian setelah itu saya bantu orang ini. Burung dara itu satu pasang 50.000 di pasar. Berapa? Ya, 50.000. Loh, kok tahu Pak Bupati? Iya, karena saya melakukan. Kalau 5 juta dapat berapa? 100 pasang burung dara. Burung dara ini, sebelum saya meminta orang ini untuk cek, saya melihara burung dara 4 pasang. Pagi saya beri jagung, siang saya beri jagung, sore saya beri jagung, dalam rangka penelitian tentang perilakunya burung dara kalau diberi jagung. Gak lari kemana-mana, hanya di depan sangkarnya dan peger-peger terus. 15 hari pasti bertelur, 20 hari pasti lahir, 10 hari pasti sudah layak jual, 40 hari 17.500. Dan hampir jarang sekali satu pasang itu telurnya satu, mesti 2 rata-rata. Kalau 100 pasang berarti ada 200 burung produksi burung dara muda yang siap dijual. Kalau modalnya 5 juta, buat kandangnya anggap dulu misalnya 15 juta sampai 20 juta, dijual 17.000 kali 200 berapa? Itu hanya untuk kebutuhan konsumsi di kota. Akhirnya saya lacak satu-satu, ini burung dara di Surabaya dari mana nih? Beberapa rumah makan yang menyiapkan daging ini ternyata dari Pamekasan, sebagian butuh sekitar 1.200 burung dara muda yang mau dikirim ke Surabaya. Saya tanya ke kita, ini potensi ekonomi apa enggak kira-kira? Sementara kita ini berpikirnya, sebagian di antara kita, pendapatan itu, usaha itu, kun urusan proyek menurut saya tanya lagi. Ketemuan Pak, beda proyek Pak. Aduh, wes saron rok proyek gula. Ketemuan Pak, beda bantuan apa Pak? Mentalnya itu deh. Coba dihitung lagi sandal dan sepatu yang dipakai oleh kita. Saya hitung lagi nih, berapa kebutuhan sandal jepit di Kabupaten Pamekasan dalam setiap bulan dan kali 12. Semua rumah di Kabupaten Pamekasan, mau rumahnya bupati, mau rumahnya pejabat, pasti ada sandal jepit. Yes, sudah. Di kabupaten ini ada sekitar 240.000 rumah, dan sandal jepit itu tidak satu, bisa 2. Berarti kalau 240.000 rumah atau KK, ada sekitar 480.000 sandal jepit yang dibutuhkan kali 12, bagi 12. Pertanyaannya, ada nggak orang yang produksi sandal jepit di kabupaten ini? Nggak ada. Sedang ada potensi begitu, yang ditanyakan tidak bantuan Pak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tidak ada usaha yang luar biasa atau hasil yang luar biasa dari model generasi orang biasa. Jadi mun namun ajem, mun ngubu ajem, cek ngarep nyembeli sape Pak. Ngubu ajem 2 pola titi sape ya. Ya ini yang bahaya di kita yang begini nih. Etos.
Jadi sebalik kamu ngumpul sampai pas terus kemudian bermimpi nanti mau disambeli tadi kok aja, ndak bisa. Mau disambeli berarti kok sampai. Kecuali jual aja pas beli daging kah? Usaha-usaha inilah yang terus kemudian sekarang berapa jumlah siswa PAUD di kabupaten ini, berapa jumlah siswa SD di kabupaten ini, kira-kira sepatunya dan seragamnya beli di mana? Nah, termasuk jilbab sampean pakai ini, kira-kira jilbab ini produksi mana? Artinya sepatu yang kita pakai ini produksi mana? Saya sudah kadung berjanji di dalam hati, jika produksi sepatu sudah jalan, saya mau pakai sepatu yang diproduksi oleh orang Pamekasan. Saya mau pakai itu karena saya bangga atas produk dari seluruh usaha yang dilakukan oleh adik-adik dan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semangat ndak kira-kira menjadi pengusaha? Tongkok yang kita pakai juga hampir tidak ada yang diproduksi di kabupaten ini. Dan mereknya itu ya jangan Pamekasan hebat. Mereknya ya merek sebeneran. Merek apa begitu loh. Didiskusikan kira-kira mereknya apa ini. Ada nggak yang sudah menghitung berapa toko songkok di kabupaten ini? Berapa toko sepatu di kabupaten ini? Saya ini biasa menghitung. Sehingga sebelum melakukan sesuatu saya hitung betul. Mau jual jilbab, jilbab ini kira-kira sudah model Syahrini apa Sahrono ini? Gitu. Kalau sudah, oh ini laku, baru kemudian sampai urusan desain kelampi, aptil desain TV, siapa yang mangke? Iki kelampi kita gambar sendiri. Daripada terus ketemu dengan siapa, ketemu tidak senyum, gambar ini aja deh. Artinya apa yang saya sampaikan? Tidak ada sesuatu yang luar biasa dari usaha yang biasa-biasa, nggak ada. Coba yang punya HP nanti setelah acara ini buka success story KFC, success story beberapa pengusaha, Khairul Tanjung, success story siapa? Tidurnya dalam satu hari hanya 4 jam. Muntedung 12 jam Pak. Terus ada gengah, ya burung sih ada gengah. Jadi orang sukses ini gak bentar tak apa tapi aja ini deh. Onggu nih. Saya sebelum sambutan sekarang saya buka lagi YouTube. Saya buka lagi YouTube, success story KFC, success story. Saya buka lagi. Sukses story Khairul Tanjung, sukses tidurnya 4 jam. Berarti kalau dengan yang 12 jam tidurnya, saking pada ajail kan banyak produksi ini 12 jam. Kan begitu. Ini kebedaannya lah. Apa yang ingin saya katakan? Ayo benar-benar kita ini berusaha menjadi orang luar biasa. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan ini sudah luar biasa. Coba, hanya Tiongkok yang memberikan bunga 0% selama 3 tahun untuk wirausaha baru yang merintis di Tiongkok. Desa One Village One Product itu gagasan dari Gubernur Haichi, Cina, tahun 78 waktu Cina atau Tiongkok mengalami resesi ekonomi. Semua usaha didorong di desa-desa. Sekian tahun kemudian, usaha ini ekspor. Sumber dayanya dilatih, diberi modal 0% selama 3 tahun, dibuat koneksi atau linkit di antara satu produk dengan produk yang lain, ekspor.
Saya yakin jika kita semua mau menjadi pengusaha sukses, suatu saat mudah-mudahan ada yang menjadi pengusaha nasional dan bisa ekspor. Kalau mungkin ajunan masih kerja sendiri, mudah-mudahan nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan memberi usaha kepada orang lain itu, atau memberikan pekerjaan kepada orang lain, sama halnya dengan memberikan atau menyalurkan rezeki dari Allah melalui kita semuanya yang menciptakan lapangan pekerjaan. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan. Sudah, cita-cita kita ini harus sudah, saya mau memberi saja. Jangan mau menerima, mau memberi saja. Karena semangat mau memberi itulah, gula sampai makin tidak bisa mengelola keuangan. Jadi menoleh gaji, bagi ke bini. Wes sayangku, saya mau makan sudah. Ya begitu. Ya begitu, yang saya lakukan mulai jadi apa saja dulu. Udah, ketemu, kiri, gaji, udah saya ambil. Saya ini pasangan romantis nih. Pegangan tangan di mana-mana biasa. Sudah sebagai bupati ini sudah. Mana pegangan tangan bareng jalan kemana? Juga kan di sini juga gak apa-apa. Bagaimana kalau pemimpinnya gak romantis, kedengarannya tengkar terus, kan tidak menginspirasi. Saya kasihkan semuanya ke istri. Wes, saya mau makan sudah atur hidup saya ini sudah. Pokoknya saya mau berjuang. Akhirnya ketemu kesepakatan, sudah gak apa-apa berjuang asal sholat subuhnya di rumah. Jadi kadang berangkat setelah subuh, pulang subuh, hanya untuk sholat berjamaah, berangkat lagi. Karena komitmennya hanya sholat subuh di rumah. Sholat duhur, sholat ini tidak di rumah. Berangkat. Jadi, apalagi waktu nyalon bupati dulu. Berangkat pagi, pulang pagi. Jam 3 sudah alarm, sudah hidup, harus pulang. Sholat subuh berjamaah di rumah. Artinya apa yang Musa katakan? Jangan pernah bermimpi jadi orang sukses kalau usahanya tidak mengarah menjadi orang sukses. Jangan pernah berpikir menjadi generasi hebat kalau usahanya tidak hebat. Jangan berpikir menjadi orang luar biasa kalau usahanya biasa-biasa. Orang hebat itu ikhtiarnya, usahanya, perjuangannya, jatuh bangunnya itu luar biasa. Abdina yang yatim dari umur 11 tahun. Jadi kalau kemudian di sini ada yang tidak yatim terus tidak jadi bupati, ya terlalu juga. Oh, yatim aja jadi bupati gitu kira-kira. Dan cita-citanya ya tidak sekedar bupati, ingin terus mengabdi pada space yang lebih luas. Kira-kira doana begitu. Abdin dimin ngakungi kancanya mana orang tak sebutnya mana. Karena waktu di Surabaya kita sedang kuliah menjadi pendamping konsultan di beberapa tempat, sama-sama tidak punya uang, akhirnya datang ke Ampel. Ini cerita asli semuanya. Yang diceritakan di awal itu asli semua. Sampai di Ampel, dia tidak punya HP, dijual HP-nya untuk tambahan bayar kuliah. Saya dengar doanya, ya Allah, saya tidak punya HP ya Allah. Doa itu di Ampel itu bareng sama saya jejer. Tidak punya HP. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk membeli HP. Biar berkomunikasi dengan teman, dengan dosen bisa lancar kembali ya Allah. Pastareh Sleman. Makan di warung bersama Abdina. Sampean kok doanya begitu kenapa? Ya nggak punya HP, jadi sulit komunikasi. Kan SPP sudah bayar. Oh iya, makan sudah cukup itu di dapur untuk beberapa bulan aja. Untung saya beli HP ini. Banyak putus komunikasi. Ketemu dengan teman di warung, tiba-tiba teman kita ini yang sukses duluan, traktir kita sudah di warung, terus setelah itu diberi amplop kita. Dek, udah ini buat beli bensin dek. Ya. Kita ini waktu itu sama-sama pengen cepat pulang. Oh, gak pulang-pulang ini sudah traktir, malu kita ini. Akhirnya orang itu pulang duluan, kita hitung.
Yang di teman saya yang doa HP itu 500.000. Alhamdulillah ya Allah dapat HP tapi Cina ini katanya. Iya. Besoknya ngajak lagi ke ngampel lagi. Apa? Saya mau doa laptop biar dapat komunikator saya kata. Asli ini cerita asli ini. Memaksa saya besoknya ayo kita ke ngampel lagi. Jelas dong ya Allah nyun laptop ya Allah, nyun laptop ya Allah. Doa, beneran doanya. Pulang makan di tempat warung yang sama, tidak ada yang beri sesuatu untuk. Ini bener ini. Ini sampai sekarang nyambung komunikasinya orang Jawa Barat. Sampai anaknya sekarang dititipkan ke saya. Anak saya titipkan ke jenengan biar menjadi generasi hebat. Bahasanya begitu ke saya. Kok bisa? Ini tokoh ini di rumahnya. Prosesnya bareng saya. Enggak. Saya berpikir bahwa atmosfer ini penting. Suasana ini penting. Suasana di rumah ketika mau jadi pengusaha itu ditulis sebesar-besarnya di kamar tidurnya. Saya ingin jadi pengusaha. Terus kemudian bagaimana keinginan menjadi pengusaha itu ada di long term memori kita semua, menjadi sikap, menjadi perilaku. Karena kalau hanya ada di short memory, di memori mare-mare. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir tip dari saya, kita ini mau jadi apa saja tergantung kita semuanya. Sampean mau jadi orang baik, tergantung sampean. Mau jadi pemarah, tergantung sampean. Mau jadi orang sukses, tergantung kita semuanya. Contohnya, hari ini bertemu saya, atau saya bertemu sampean. Ketemu pertama senyum. Minggu berikutnya, minggu berikutnya senyum lagi. Minggu keempat bertemu, wah saya senyum datang lah. Hari pertama bertemu marah-marah. Minggu depan bertemu ngintrik. Minggu ketiga ketemu marah lagi. Ketemu keempat kalinya, aduh ya sila marah datang lah. Begitu sudah. Ketemu pertama kita optimis menawarkan konsep tentang barang saya ini bagus Pak. Ketemu berikutnya, begitu. Jadi image dan citra diri kita ini tergantung kita sudah. Ketemu pertama asroh. Ketemu berikutnya asroh boleh. Ketemu asroh boleh. Jadi Bu Rina, aduh ya tukang seroh datang ya. Begitu. Iya, bahkan bagi yang jomblo saya kasih tips satu, tapi jangan digunakan bagi yang tidak jomblo. Bagi yang jomblo-jomblo ini, dia cara mendekati laki-laki atau perempuan. Mudah. Mudah sekali. Atau jam 6 pagi, yang penting istiqomah. WA dan disapa. Nah, selamat bekerja, selamat beraktivitas, sukses selalu. Besok pagi, asal konsisten, jam 6, jam 6. Atau jam 8, jam 8. 4 bulan kemudian hentikan WA-nya. Di dalam hati kecilnya mesti bertanya, mana yang biasa nyapa itu? Sudah. Menurut Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di jantung hati. Sudah. Begitu itu. Mana yang biasa WA ke saya? Tapi ini jangan digunakan untuk yang sudah punya pasangan, jangan. Itu masih bisa menjadi pelakor nanti. Termasuk sikap kita sehari-hari. Ketemu rapih, ganteng, rambutnya disisir, jilbabnya rapih. Ketemu berikutnya harum, ketemu berikutnya berikutnya. Pada akhirnya ketemu yang terakhir orang mengatakan ini orang baik yang sudah bertemu dengan kita. Kalau sudah orang mengatakan ini orang baik, orang jujur, maka memudahkan bagi kita untuk bekerja sama dengan orang. Karenanya generasi hebat masa depan ada 3 hal. Yang pertama, orang yang punya kejujuran, trust, yang bisa dipercaya. Karena keahlian bisa dilatih, tapi jujur
latihannya lama. Karenanya orang Jawa bilang, nik watuk iso diobati, nik watak sulit diobati. Kita ini harus membangun pribadi, katanya Mario Teguh, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang ketemu dengan orang nyaman. Nah, yang kedua, mau berinovasi dan mau berkreasi. Siapapun orangnya yang bisa dipercaya dan mau berkreasi serta berinovasi, ini orang yang dibutuhkan dalam generasi era tahun 2020 terus ke depan. Baru keempat, yang cepat. Dalam kondisi sekarang, siapa tidak cepat, dia akan dilibas. Beberapa startup baru menjual kecepatan, menjual servis dan trust. Baru kemudian konsep itu berangkat dari inovasi, kreasi yang dilaksanakan sungguh-sungguh. Karenanya saya senang sekali jika Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya betul-betul tidak atau sudah mau berhenti. Saya mau berhenti menjadi aktivis pelatihan. Aktivis pelatihan itu maksudnya setiap pelatihan ada orang ini terus. Dan belum bergeser. Dilatih sekali, melesat cepat menjadi pengusaha. Pelatihan boleh, mak bener ya boleh kadang. Beda pelatihan beda boleh nyaman. Jadi pelatihan membuat sesuatu tetapi tidak beranjak-ranjak, tidak beranjak dari situ. Makanya ayo beranjak. Senang jika perbankan nanti setelah bantu CSR, kebutuhan CSR untuk pelatihan ini apa saja Pak misalnya. Ini pelatihan, bantu ini, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Baru setelah itu dana channeling akan kita segera kucurkan. Tahun ini juga akan kita segera kucurkan. Baru kemudian ayo berusaha benar-benar. Supaya manabi adekeng, adeki. Supaya adeging, supaya sejahtera, supaya makmur dan seterusnya. Selamat menjadi pengusaha untuk kita semua. Dan mudah-mudahan karena usaha yang luar biasa, keinginan yang luar biasa dari kita, lihat semua potensi yang kita miliki, lihat masyarakat sekitar kita, apa saja yang perlu disiapkan oleh kita, sepatu, sandalan, semuanya itu masih belum ada produksi di kabupaten ini. Dan kita masih menjadi pasar. Tas juga masih belum ada di sini. Masker juga hanya masker semacam ini yang diproduksi di sini. Yang lain masih produksi yang ini mudah-mudahan sudah diproduksi di sini. Makanan dan beberapa hal lain. Saya dan Pak Wabub berkomitmen untuk sapu tangan biru ini, 10.000 pengusaha baru ini bisa terwujud dan berkat kerjasama antara kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program sapu tangan biru 10.000 pengusaha baru di Kabupaten Pamekasan dimulai tahun ini sejumlah 1.000 sekian tadi, 1.554 kegiatan pelatihan atau 1.554 orang yang akan kita latih. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi pengusaha sukses, dan satu negara yang maju itu karena lebih atau pengusahanya banyak. Saya nyatakan dibuka dan mudah-mudahan kita semua sukses dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terus menjadi yang terbaik, terus berusaha, terus menjadi yang terbaik.